Undangan dari Polda Metro Jaya untuk hadir besok itu adalah laporan dari Inara Rusli terkait proses dugaan penipuan ya. Besok kami pastikan ditegaskan penjadwalan itu besok hari Rabu sekira pukul 10 pagi. Nanti kami akan update pada rekan-rekan sekalian. Dan kami, kuasa hukum Inara, yakin insya Allah akan terjadi perdamaian. Sengkarut masalah cinta segitiga yang melibatkan Insanul Fahmi, Inara Rusli, dan Wardatina Mawa kembali berlanjut. Harapan Insanul untuk lolos dari jerat hukum terkait laporan yang sebelumnya dilayangkan oleh Inara Rusli kini tampak semakin terbuka. Hal ini menyusul keputusan Inara yang secara resmi mencabut laporannya, serta menyatakan kesiapan untuk berdamai dengan Insanul, pria yang menikahinya secara siri pada 7 Agustus 2025 lalu. Seiring perkembangan tersebut, pada Rabu hari ini, Insanul Fahmi kembali dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait proses restoratif justice yang akan dijalankan. Melalui kuasa hukumnya, Insanul menegaskan kesiapannya untuk memenuhi panggilan tersebut dan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku. Ya, kalau laporan Mawa di Polda Metro kan masih berjalan ya. Jadi kita hormati, kita jalanin sesuai dengan apa yang seharusnya dari pihak penyidik ya. Dan kita lagi berproses untuk menghadirkan saksi-saksi dan wali nikah daripada pada waktu proses pernikahannya, nikah sirinya Insanul dan Inara ya. Itu sih poinnya. Undangan dari Polda Metro Jaya kemarin itu disampaikan kepada saya untuk hadir besok itu adalah laporan dari Inara Rusli terkait proses dugaan laporan penipuan ya. Gitu. Nah, rencananya kenapa dipanggil itu guna untuk memberikan keterangan terhadap adanya permohonan pencabutan laporan atau adanya permohonan proses perdamaian karena dilampirkannya adanya satu akte perdamaian. Akte perdamaian itu kemudian dijadikan satu berita acara. Nah, berita acara itu guna untuk dua belah pihak dihadirkan, dimintai keterangan, agar tidak adanya satu tuntutan di kemudian hari. Laporan Mawa masih berjalan. Masih menunggu di minggu depan dijadwalkan kiai atau ustadz yang menikahkan mereka berdua untuk hadir untuk diberi keterangan, mintain keterangan. Besok kami pastikan ditegaskan penjadwalan itu besok hari Rabu sekira pukul 10 pagi. Nanti kami akan update pada rekan-rekan sekalian. Saudari IR. Hari ini pemeriksaan apa Kak? Agendanya apa Kak? Agendanya apa Kak? Ini Kak. Ini kalau jatuh nggak lucu sumpah. Gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Boleh sedikit dong Kak. Untuk saat ini pertimbangannya adalah bahwa kita meredam dulu ada hal-hal atau pihak-pihak yang nanti membuat kisruh gitu loh. Jadi sementara kami dari kuasa hukum tidak banyak memberikan statement apapun karena supaya ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Inara. Meski perdamaian dengan Inara Rusli kini sudah di depan mata, hal tersebut rupanya belum sepenuhnya menghilangkan bayang-bayang jeruji besi yang masih mengintai Insanul Fahmi, bahkan juga Inara. Pasalnya, laporan yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa dengan terlapor Insanul dan Inara masih terus bergulir.
dan belum menunjukkan tanda-tanda akan dihentikan. Tak hanya itu, Mawa juga sempat menegaskan sikap tegasnya dengan menolak berdamai serta enggan mencabut laporan polisi yang telah dibuat. Namun, baru-baru ini, ia menyatakan bersedia membuka peluang perdamaian dengan mengajukan 2 syarat. Syarat tersebut mencakup permintaan agar Insanul menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan publik, serta tuntutan agar Insanul mampu membuktikan keabsahan pernikahan sirinya dengan Inara Rusli. Lantas, apakah Insan akan meladeni permintaan istri sahnya demi mendapat restu untuk melakukan isbat nikah dengan Inara? Ya, 2 syarat itu yang disanggupi oleh Insanul rencananya akan disampaikan oleh Insanul tuh besok ya, kalau nggak besok mungkin lusa. Tapi masih, karena kan saya baru pulang dari luar kota. Nah, kebetulan Insanul juga minta saya dampingin. Oke, jadi mungkin kemungkinan ya besok nanti dikabari setelah proses pemeriksaan dari Polda Metro. Iya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Insanul pada waktu pertemuan ya. Ya, nanti diinfokan kalau besok memungkinkan besok, tapi kalau tidak mungkin lusa, hari Kamis gitu. Ya, kalau proses cabut laporan belum ke arah sana, karena kita tidak fokus kepada cabut laporannya, tapi ini masalah 2 orang antara Insanul dengan Mawa yang sama-sama masih belum ada titik untuk bisa bersama ataupun menyambungkan kembali. Jadi ini masih berupaya, tentunya Insanul lagi berusaha. Kalaupun proses hukum masih berjalan, ya biarkan itu bisa berjalan. Tetapi dalam hal ini Insanul masih upaya terus untuk bisa ketemu Mawa, karena nanti ada anak, dia masih berusaha terus ya, itu triggernya untuk bisa balik lagi ke Mawa. Tapi balik lagi, kalau Mawa pun menolak ataupun seperti apa, belum ada informasi bahwa itu ditolak secara resmi ataupun bagaimana, saya belum tahu, karena Insanul masih yakin, kemarin masih bicara sama saya, masih yakin untuk bisa bersama-sama katanya. Nah, dalam waktu dekat saya juga udah komunikasi juga dengan PH-nya Mawa. Kita di hari Senin atau Selasa nanti akan adakan pertemuan untuk bisa membuktikan, bener nggak sih ada nikah siri, pada tanggal berapa, terus siapa sih ustadznya, siapa saksinya, nanti akan kita jelaskan bahwa ini menuju kepada arah yang lebih baik tentunya. Nah, biar Mawa sendiri bisa berpikir dan bisa memberikan satu kepastian terhadap Insanul seperti apa nanti ke depannya. Demi mencapai perdamaian dengan sang istri sah, Insanul Fahmi mengaku siap melakukan apapun. Namun untuk saat ini, Insan tampaknya harus bersabar lantaran Wardatina Mawa masih belum memberikan pernyataan terbuka terkait persoalan yang tengah dihadapi. Di tengah ketidakpastian tersebut, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, menyampaikan bahwa kliennya memilih untuk tetap menunggu kepastian dari Mawa. Bahkan, Insan disebut siap menerima segala kemungkinan, termasuk apabila kasus ini nantinya berujung buntu dan tidak menemukan titik temu. Ya, kalau dilihat dari apa yang dikatakan Insanul ke saya, dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia mau lihat, menunggu dari Mawa. Kalau Mawa pun memang sudah menggugat cerai, pun seorang yang digugat cerai pada akhirnya juga tidak bisa cerai juga kalau nanti ternyata di dalam proses mediasi terjadinya satu pertemuan dan akhirnya juga tidak cerai. Jadi penggugatan cerai itu tidak serta-merta harus cerai, gugatan itu harus dilakukan terus harus cerai, itu juga belum tentu juga. Jadi balik lagi, cerai itu bukan satu jalan terbaik. Mudah-mudahan ini adalah satu jalan yang dilalui oleh Insanul, yang terbaik buat dia. Tapi bukan berarti apa yang diputuskan itu menjadi satu langkahnya Insanul untuk bisa punishment ya, atau apa yang diputuskan oleh Mawa.
balik lagi semua itu biarkan aja mereka berdua yang bisa putuskan. Karena kita nih semua nggak bisa tahu bagaimana nanti kan, seperti apa. Meski sebelumnya Mawa dan Insanul sempat bertemu, Mawa justru menunjukkan sikap yang terbilang dingin. Namun demikian, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, menangkap adanya sinyal lain dari pertemuan tersebut. Berdasarkan pengamatannya, Tommy melihat tatapan penuh rasa dari Mawa yang masih tertuju kepada Insanul. Hal serupa juga dinilainya terpancar dari sikap kliennya. Tommy menilai Insanul masih menunjukkan tatapan yang sama kepada Mawa, seolah menggambarkan perasaan yang belum sepenuhnya pudar. Berangkat dari hal tersebut, Tommy pun mengaku sangat optimistis bahwa Insanul dan Mawa masih memiliki peluang besar untuk kembali menjalin hubungan yang harmonis di masa mendatang. Ya kalau saya lihat sih dua-duanya masih saling mencintai ya. Dari tatapan matanya memang ada satu kekecewaan yang luar biasa ya, namanya perempuan ya. Jadi kekecewaan ini yang kita patut juga, ini manusiawi, patut diketahui. Jadi hal yang menurut saya ini satu kewajaran seorang wanita yang dalam posisi sakit ya. Jadi tapi kalau ngomongin sayang dan cinta, saya rasa berdua ini masih sayang dan cinta. Aku tahu Mawa mungkin merasa terpressure ya, karena batin ya, suami istri pastinya. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah, ya kan, jangan semuanya mau dimanfaatin gitu. Apalagi ini untuk urusan rumah tangga, apalagi ya keluarga, kalau bisa memberikan space lah pada kami karena ini sifatnya privasi ya. Makanya kita perjuangkan caranya mereka ini bisa bersatu kembali. Poinnya cuma satu, Mawa ini masih ada kekecewaan, dia masih ada kekesalan, tetapi di dalam batinnya juga kalau saya melihat matanya memang masih ada rasa sayang juga dan cinta sama si Insanul. Tapi karena ada kekecewaan ini kita nggak tahu juga seperti apa keputusannya kan gitu. Dalam waktu dekat kita akan melakukan respon untuk bisa Insanul meminta maaf. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan. Karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan. Apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Ya kan, mau bagaimanapun ini rumah tangga, sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara tertutup. Di saat situasi antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi mulai menunjukkan kejelasan, sikap yang berbeda justru ditunjukkan oleh Inara Rusli. Kehadirannya untuk menindaklanjuti proses hukum yang tengah menjeratnya menjadi sorotan tersendiri. Berbeda dari sikapnya yang selama ini dikenal terbuka dan komunikatif, kali ini Inara memilih bungkam 1000 bahasa saat berhadapan dengan awak media. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia tampak menghindari kerumunan wartawan dan langsung meninggalkan lokasi pemeriksaan. Sikap tertutup tersebut memicu berbagai spekulasi sekaligus menambah tanda tanya publik terkait perkembangan kasus yang sedang berjalan. Dong sedikit Kak, jelasin teman-teman agendanya apa nih hari ini? Iya sedikit kak. Kabarnya gitu kabarnya. Kabarnya gimana Kak Inara? Perlindungan ya, PPA ya. Ya minta perlindungan ya Kak ya? Perlindungan sama siapa? Kak, Kami kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya
restoratif justice atau kita perdamaian. Saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Meski upaya perdamaian sempat ditolak, langkah Inara Rusli untuk mencari jalan damai tidak berhenti sampai di situ. Melalui kuasa hukumnya, Inara menegaskan akan terus mengupayakan berbagai cara agar setidaknya Wardatina Mawa bersedia duduk bersama dan bertemu langsung dengannya. Harapannya, persoalan yang ada dapat dibicarakan secara terbuka dan diselesaikan dengan kepala dingin. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami, kuasa hukum Inara, yakin insya Allah akan terjadi perdamaian. Seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Ya konsekuensi kalau memang belum terjadi perdamaian, ya kita kembalikan kepada pihak penyidik. Mereka kan punya SOP sendiri, mereka punya aturan sendiri, apakah akan naik lidik atau gimananya, ya itu hak prerogatif daripada penyidik di Renakta Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya kalau perkara ini jalan ya dipersilakan aja, karena itu kan hak prerogatifnya penyidik. Ini kan masih dalam tahapan klarifikasi. Mereka mau naik lidik, mereka mau gelar perkara, itu hak prerogatif daripada penyidik. Jadi kami pun tidak intervensi di dalamnya. Dipastikan iya, kalau namanya perdamaian pasti akan bertemu antara Inara dan Mawa. Iya, aku kenal sama Mawa ya. Bisa jadi itu statement bukan dari dia sih. Bisa jadi dia disuruh sama orang. Pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di-blok, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan, karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan, apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Ya kan, mau bagaimanapun ini rumah tangga sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara tertutup. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.